Hai, balik lagi bareng gue Evan di channel YouTube Gadgetpedia. Dan ini dia guys, Samsung Galaxy Z Flip 5. Wah, akhirnya guys, udah dateng nih ke studio kita ya, si Samsung Galaxy Z Flip 5. Ini handphone yang gue tunggu-tunggu banget ya, karena perubahannya itu besar banget di Samsung Galaxy Z5 ini, Z Flip 5 ini. Karena sebelumnya, gue tuh pengguna Z Flip 4. Terus ini udah keluar penerusnya si Samsung Galaxy Z Flip 5 yang bener-bener ini bikin gue excited banget karena layar luarnya ini yang bener-bener besar banget dibandingkan generasi sebelumnya. Ini jauh lebih besar banget dan pasti pengalaman penggunaannya tuh pasti lebih seru banget ya. Dan ini dia kotaknya guys, si Samsung Galaxy Z Flip 5. Gue ini kebagian yang warna mint ya. Ini adalah warna favorit gue untuk Samsung Galaxy Z Flip 5 series di tahun 2023. Ini warna mint yang warnanya tuh kalem banget, nggak terlalu putih, nggak terlalu hijau, pokoknya kalem banget deh, cakep banget warnanya. Kotaknya kayak gini guys, simple aja, minimalis, karena emang di bagian atasnya ini sekarang full layar, jadi makanya di bagian atasnya ini tuh bener-bener hitam aja ya. Jadi warnanya itu, untuk warna bodinya itu hanya bisa kita temukan di bagian bawahnya, dan ini adalah desain yang paling gue suka banget, nice banget lah. Di bagian bawahnya ini ada tulisan Galaxy Z Flip 5, dan ini kotaknya bener-bener minimalis banget, dan di bagian belakangnya juga polos guys. Ini langsung aja kita lepasin segelnya guys, di Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Kita copotin segelnya guys, ini masih segel unitnya. Langsung aja nih guys, wah gue deg-degan banget nih guys. Wah ya, ini dia Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Wah ini adalah handphone flip, handphone lipat dengan layar terbesar ya untuk saat ini ya. Ya sebelumnya kan ada Oppo ya, dan sekarang dikalahkan lagi sama Samsung yang punya layar besar banget. Di bagian dalamnya nih guys, ini kita temukan ada amplop hitam seperti biasa ini. Ini ada ada cekungan untuk kamera si Samsung Galaxy Z Flip 5-nya. Dan ini kayak gini. Di bagian bawahnya nah, ini minimalis saja, kita dapat kabel USB-C to C. Lalu kita dapat SIM ejector, dan kita dapat buku manual book ya, udah, dan kartu garansi. Itu benar-benar simple banget untuk isi boxnya dari si Samsung Galaxy Z Flip 5. Dan ini dia si Samsung Galaxy Z Flip 5-nya, kita taruh sini dulu. Ya, bagian bawahnya udah kosong, itu aja. Benar-benar minimalis banget ini. Ini dia si Samsung Galaxy Z Flip 5-nya guys. Masih dibungkus dengan rapi. Kita lepasin dulu untuk plastiknya. Ya. Wow. Ini dia guys, ini dia guys si Samsung Galaxy Z Flip 5. Ya, ini adalah warna mint. Ini penampakannya warna mint, kalian bisa lihat ya guys ya. Ini pasti kalian kalau dilihat sekilas ini tuh mirip warna putih, tapi tuh nggak kayak putih, mirip kayak ada hijau-hijauan, tapi dibilang hijau juga enggak. Pokoknya ini warnanya cakep banget, warna paling ganteng banget sih di tahun 2023 untuk si Z Flip 5 ini, paling cakep pol. Dan kita lihat guys, ini desainnya ada list chrome di bagian sini, dan untuk sekarang di bagian atasnya ini guys, nah ini dia di bagian atas ini sekarang full sama layarnya ini guys. Ini bezelnya juga nyaru ya sama layarnya ini. Dia untuk luas layarnya nih 3,4 inch dengan resolusinya di SD. Ini juga jenis layarnya juga udah AMOLED dengan proteksi Gorilla Glass Victus 2 untuk di bagian layar depan, dan di bagian bodi belakang ini yang udah dari kaca. Dan ini engselnya guys. Engselnya ini yang beda banget karena tahun ini engselnya kita lihat guys. Wow, dia menutup dengan rapat. Akhirnya penantian gue ya dari tahun 2019-an. Gua gergetan banget sama handphone flip dan fold itu yang nutupnya itu nggak sempurna, tapi sekarang di Flip 5 dan Fold 5 dia bisa menutup dengan sempurna kayak begini. Nah ini dia guys, jadi sama sekali udah nggak ada gapless banget ya. Tuh kita bisa lihat guys. Wih, ini sih udah mateng banget ya sebagai produk. Buat mass produk ini sih udah matang banget, dan ini udah cakep banget. Ini juga dia bagian bezelnya juga udah dari bagian metal yang benar-benar solid banget, dan dia juga masih punya proteksi IPX8 dan yang gue appreciate adalah bobotnya itu masih sama dengan Samsung Galaxy Z Flip 4, padahal dia punya layar depannya nih yang lebih besar. Langsung aja guys kita jalanin si Samsung Galaxy Z Flip 5. Yap, ini dia guys tampilan awal dari Samsung Galaxy Z Flip 5 yang udah selesai gue set up.
Wow, ini dia layarnya ini. Dia nih luasnya 6,7 inch. Luas layarnya sih sama generasi sebelumnya. Terus dia juga resolusinya juga di Full HD. Dan dia juga punya layar juga masih sama, Dynamic 2 kali AMOLED. Tapi yang beda adalah untuk tingkat maksimal kecerahannya. Sekarang di Samsung Galaxy Z Flip 5 dia punya maksimal brightness-nya bisa di 1750 nits. Kalau di generasi sebelumnya itu di 1300 nits ya, kalau nggak salah ya. Jadi peningkatannya itu benar-benar lumayan tinggi, 450 nisan untuk tingkat kecerahan maksimalnya. Dan ini gue coba di kondisi terang di studio gue ini benar-benar juga terangnya sangat terasa ya peningkatannya dibanding generasi sebelumnya. Nanti gue juga akan buatkan video untuk gue compare antara Z Flip 5 dan Z Flip 4 dari segala aspeknya. Jadi layarnya itu bener-bener makin cakep aja guys. Tapi untuk lekukannya nih guys, dia nih emang masih cukup terasa ya. Cuman kayaknya nih feel di tangan gue sih ini kayaknya nggak sebegitu terasa dibandingin Z Flip 4 ya dan generasi sebelumnya ya. Ini tuh emang masih terasa tapi nggak gitu terasa banget sih. Jadi kayak lebih halus gitu, kayak lebih seamless gitu. Dan ini dia guys, menu utamanya perubahan terbesar dari yang ada di Samsung Galaxy Z Flip 5. Wow, ini dia. Ini dia guys, layar luarnya ini, layar cover screen-nya ini yang sekarang luasnya itu ada di 3,4 inch. Nih, kita bisa lihat. Jadi ini layarnya bener-bener besar banget tuh guys. Bener-bener besar banget layarnya ini. Sekarang, jadi modelnya itu gue suka banget. Jadi nggak kotak aja. Dia tuh ada bagian ke bawahnya modelnya kayak gini guys. Yang bener-bener cakep banget. Jadi untuk kamera juga nih guys, untuk kamera juga dia previewnya juga makin mantap, jadi makin nggak kepotong gitu ya. Kayak di mode foto, mode video. Nah, kita juga bisa atur resolusinya dan segala fiturnya dengan jauh lebih mudah ya. Dan ini dia yang menarik banget, kita bahkan bisa pakai YouTube, kita bisa nonton YouTube guys. Pokoknya kita bisa ngapain aja di layar depan si Z Flip 5 ini. Kita bisa YouTube, kita bisa WA-an, atau kita bahkan bisa Netflix. Mantap banget kan? Nah, terus kita bahkan juga bisa buka Google Maps tuh guys. Dengan smooth. Wow. Terus kita juga bisa buka banyak aplikasi. Misalkan kita mau main game, itu juga bisa. Kita juga bisa atur berbagai widget yang bisa kita tampilkan di layar depan si Samsung Galaxy Z Flip 5 ini yang jauh lebih besar. Wah, ini sih kayaknya gue fix ganti sih kayaknya ya ke Z Flip 5 ini ya. Ini layarnya bener-bener menggoda banget. Tuh guys, tadi gue udah tambahin aplikasi-aplikasi. Ini ada kalkulator, Instagram, bisa kita tambahin juga guys. Tuh, bisa kita tambahin di layar depannya ini. Jadi ini layar depannya sangat-sangat mantap banget ya. Tuh, kita juga bisa ganti berbagai tampilan layar depannya ini guys. Nah, misalkan kayak gini. Tuh, jadi ini ciamik banget sih. Ini ide brilian banget nih dari Samsung ya. Sekarang kita balik lagi guys ke bagian dalamnya. Jadi sebenarnya ada kalau gue ringkas tuh ada 4 perubahan ya yang vital banget di Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Selain layar depannya tadi yang jauh lebih besar, gap plusnya tadi, terus peningkatan di prosesornya. Yang sekarang pakai Snapdragon 8 Gen 2 pastinya ya. Snapdragon 8 Gen 2 yang for Galaxy yang udah di-upload gitu ya. Dan skor Antutunya tembus 1 juta, 1.071.000. Dan ini untuk skor detailnya ya. Nah, ini dia. Terus dia juga ada peningkatan di bagian proteksinya, sekarang sudah pakai Gorilla Glass Victus 2 dan layarnya tingkat nitsnya juga udah bertambah. Jadi ini makin, menurut gue sih ini layak ya buat kalian user Z Flip pertama atau Z Flip 3 ini, recommended banget buat upgrade ke Samsung Galaxy Z Flip 5 ini. Karena layarnya itu benar-benar luar ini bagian layar luarnya ini yang benar-benar kasih benar-benar experience yang berbeda banget. Terus untuk kameranya dia juga masih sama guys dengan generasi sebelumnya. Kameranya itu dia punya resolusi 12 megapiksel, dual kamera 12 megapiksel dengan bukan f1.8 untuk kamera utamanya. Tapi nih untuk gue baca-baca, untuk kamera utamanya itu dia punya hasil yang jauh lebih improve dibandingin generasi sebelumnya. Dan yang gue rasa juga hasilnya ini bahkan udah mirip-mirip sama Samsung Galaxy S23. Tapi emang dia belum punya fitur optical zoom ya. Dan ini hasilnya yang gue lihat guys, ini hasilnya juga udah cakep banget. Warna-warnanya vibrant, detail, dan untuk di kondisi low light juga ini
hasil videonya, untuk di kondisi low light, hasil fotonya juga udah cakep banget nih. Jadi ini hasil fotonya ini benar-benar mirip sama S23 sekarang ya. Dan untuk tampilan menunya dia masih sama guys sama handphone Samsung terbaru. Dia pakai One UI terbaru, udah versi yang paling baru. Dengan One UI versi 5.111 dengan Android 13 ya. Dan dia juga pastinya juga udah punya perlindungan IPX8, dan untuk baterainya, dia baterainya masih sama dengan generasi sebelumnya di 3700 mAh, dan pengecasan yang sayangnya nih belum ditambahin sama Samsung ya, masih mentok aja di 25 watt fast charging, mungkin dengan beberapa pertimbangan ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke game PUBG nih, pakai Samsung Galaxy Z Flip 5 dengan settingan yang tinggi banget, dengan settingan di SDR Extreme ya. Jadi untuk settingannya sendiri dengan Snapdragon 8 Gen 2 dia grafisnya bisa di SDR dan frame rate-nya bisa di Extreme, dan ini bener-bener smooth banget pengalaman yang dikasihnya. Wah, mantep banget sih ini. Tuh guys, kita bisa lihat ini bener-bener oke banget dengan layarnya itu yang sekarang udah punya kecerahan di 1750 nits, dan dia juga refresh rate-nya juga masih sama ya di 120 Hz. Oke guys, jadi itu tadi video unboxing dari si Samsung Galaxy Z Flip 5. Jadi first impression gue banget nih untuk si Z Flip 5. Oke banget, improvementnya jauh banget, terasa ya, terasa banget. Walaupun bisa dibilang nggak gitu jauh banget untuk spek-speknya, tapi layar luarnya ini bener-bener kasih experience yang jauh berbeda banget. Jauh lebih, apa ya, jadi lebih simpel ya. Jadi kalau kita mau balas WA gitu ya, kita nggak perlu buka flipnya, kita tinggal langsung ngetik di luarnya aja. Kita mau nonton YouTube atau Netflix bentaran gitu ya, kita nggak usah buka layarnya, atau mau buru-buru mau buka Google Maps gitu ya, atau mau pakai kalkulator, kita bisa langsung di depannya aja. Jadi layarnya ini tuh fungsinya udah hampir menyerupai dengan layar utamanya ini guys. Jadi ini tuh dengan luas layar segini tuh juga udah sangat usable banget ya untuk digunakan. Oke guys, jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Gadgetpedia. Dan kalau kalian ada pertanyaan langsung aja sampaikan di kolom komentar di video ini. Jadi sekian untuk video kali ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.